Ya, selamat siang. Assalamualaikum. Ya, langsung aja ya, supaya waktu juga. Jadi yang nanti kita bahas di sini itu prosedur pendirian, terus prosedur perubahan. Perubahan itu macam-macam juga. Ada perubahan anggaran dasar, ada perubahan data, dan sebagainya. Itu nanti kita, karena ini kita belajar bersama, dan nanti waktunya sampai jam berapa, Mas Didit? Untuk waktu kita persilakan sampai 30 menit dulu, Mas Sony. Nanti kita bagi pertanyaan dalam 2 session. Masing-masing session nanti 15 menitan. Jadi kurang lebih tetap pukul 15.00 kita akhiri. Mudah-mudahan bisa dikupas tuntas, Mas Sony. Kalau mau nanti ada tambahan waktu, nanti kita sesuaikan. Oke. Siap. Terima kasih, Mas Didi. 14 kurang 45 menit ya. Terima kasih. Nah, oke, kita mulai untuk pendirian. Untuk prosedur, kalau kita bicara prosedur pendirian, itu pertama ada proses cek nama PT, itu acuannya PP nomor 43 tahun 2011. Untuk cek nama juga ya, prosesnya kan udah tahu ya teman-teman, ada proses lewat sistem AHU, pembayaran PNBP, YAP, dan sebagainya. Untuk besarannya juga disesuaikan. Untuk cek nama kan 100.000, tapi kalau yang kita langsung melakukan pengecekan dengan pengesahan, itu biasanya disesuaikan dengan modal. Itu yang perlu diperhatikan juga. Setelah cek nama, ini yang saya jelaskan juga termasuk juga yang kita bicarakan termasuk PMA. Ya, jadi kalau kita bicara yang PT atau perusahaan PMDM atau swasta nasional, prosesnya kan cek nama dan sebagainya. Kalau kita bicara yang perusahaan PMA, itu prosedurnya kalau dulu itu harus ada persetujuan dulu dari BKPM, artinya izin prinsip sementara. Nah, itu yang untuk apa? Mohon maaf, ini Pak Ketua ada nanya juga untuk soft copy-nya. Ini saya kirim di grup besar aja ya, atau gimana? Atau untuk materinya? Boleh sambil dikirim ke Mbak Rizky, Mas Sony, nanti dipaparkan. Apa mau dimunculkan di Zoom? Betul. Rizky? Sambil dipelajari nanti sama rekan-rekan dimunculkan di Zoom kali ya? Ya, saya kirim ke mana nih? Grup ya? Belajar bersama ya? Oke. Mbak Rizky, mohon dibantu untuk pemaparan materinya, Mbak Rizky. Saya kirim via chat ya, udah materinya sama saya tampilkan di layar ya, di Zoom ya? Iya. Oke. Yang kita mulai dari pendirian ya. Jadi untuk pendirian itu kan kalau kita yang saya sampaikan tadi untuk cek nama PMA, kalau PMA sebelum berlakunya PP yang baru yang OSS itu prosesnya memang harus ada persetujuan dari BKPM pusat dulu untuk izin prinsip sementara namanya dulu. Nah, itu prosesnya. Nah, sedangkan kalau untuk proses sekarang, untuk proses pengecekan nama itu tidak diperlukan lagi untuk izin prinsip sementara, tapi tinggal langsung pesan nama untuk pendirian pertama kali, pesan nama, setelah itu nama disetujui, ya tinggal kita proses. Nah, hanya saja untuk yang dibedakan lagi ya, untuk cek nama, kalau untuk PMA itu bahasa asing bisa. Tapi kalau non PMA
itu tidak bisa menggunakan bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Nah, setelah proses itu kita akan membuat pembuatan akta. Nah, pembuatan akta ya tinggal disesuaikan, terus pengesahan dan sebagainya, pengajuannya. Itu kalau kita untuk cek namanya. Selanjutnya bisa dilanjut di slide-nya. Nah, untuk proses terus proses pembuatan akta itu ada di pasal 7 Undang-Undang PT. Itu perseroan didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Terus perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkan keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum. Nah, itu ada di pasal 7, pasal 8, itu mengenai ini ya, proses pembuatan aktanya. Jadi akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian perseroan. Terus keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memuat sekurang-kurangnya yaitu nama lengkap, identitas diri ya. Identitas diri, terus nama data diri pemegang saham maupun pengurus. Selanjutnya untuk memperoleh keputusan ini pengesahannya melalui OSS segala macam. Terus nama dan tempat kedudukan perseroan itu harus. Nah, ini juga yang perlu saya sampaikan ke teman-teman mengenai kedudukan. Kedudukan itu di dalam akta pendirian, kalau kita bicara kedudukan, itu kedudukan bisa hanya mencantumkan kabupaten atau kota atau langsung alamat lengkap. Tapi yang jadi kendala untuk teman-teman, jadi kalau misalnya teman-teman mencantumkan di dalam aktanya itu alamatnya langsung alamat lengkap, resikonya ketiga perusahaan itu artinya dia mau pindah alamat dan sebagainya, walaupun misalnya alamatnya bedanya 1 nomor misalnya. Nah, ketiga walaupun beda 1 nomor, tapi kalau ada perubahan alamat dicantumkan di dalam akta, maka berpengaruh aktanya itu harus dilakukan perubahan juga. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, kedudukan yang udah di alamat dan kedudukan yang lengkap di dalam akta akan berpengaruh pada usaha atau tempat yang nanti kalau dilakukan perubahan. Artinya ada perubahan alamat, maka akan berpengaruh di sana. Tapi kalau hanya kedudukan aja, maka dia hanya kalau ada perubahan alamat, maka tidak akan berpengaruh pada kedudukan tersebut. Dia hanya mengurus surat keterangan domisili untuk menunjang bahwa alamatnya itu udah berubah. Gitu. Selanjutnya, jangka waktu. Nah, ini juga jangka waktu disesuaikan. Nah, jangka waktu ini terkait kalau untuk swasta nasional dan sebagainya pada umumnya jangka waktu jarang digunakan. Tapi ada juga yang menggunakan jangka waktu. Tapi kalau untuk jangka waktu ini biasa pada umumnya itu untuk perusahaan-perusahaan untuk PMA. Karena apa? PMA itu ada yang tidak ada jangka waktu, ada yang jangka waktunya, ada yang ada jangka waktu. Karena tergantung kebutuhan dari investor tersebut. Artinya kalau investor maunya, oh saya mendirikan PT ini tapi saya kasih jangka waktu. Karena misalnya 30 tahun. Kalau 30 tahun jangka waktu, maka secara otomatis ketika jangka waktunya itu berakhir, PT itu secara otomatis akan berakhir atau bubar dengan sendirinya. Maka ada jangka waktu. Itu kalau dicantumkan jangka waktu. Nah, terkait juga maksud tujuan. Nah, maksud tujuan ini yang sering ya, teman-teman. Maksud tujuan ini yang hubungannya dengan KBLI yang sekarang lagi kita banyak juga teman-teman juga yang masih bingung maunya dicantumkan gimana. Karena apa? KBLI ini kan terkait dengan perizinan. Terus KBLI ini juga terkait dengan OSS. Jadi harus diperhatikan juga KBLI. Klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia yang berlaku sekarang adalah klasifikasi baku tahun 2017 sesuai dengan peraturan dari
Badan Statistik Nasional. Itu dasarnya untuk KBLI, tapi nanti lebih lanjut saya akan jelaskan mengenai KBLI. Jumlah modal, nah jumlah modal ini juga, nah ini yang sering, di jumlah modal itu akan berpengaruh pada usahanya. Jadi teman-teman, kalau mau ada orang, ada klien yang mau mendirikan, pastikan juga jumlah modalnya, karena modal itu ada kalau kita bicara UMKM itu kan di bawah 50 itu bisa dasarnya, itu UMKM kan masuk di sana kategorinya. Nah, untuk modal juga akan berpengaruh, karena kalau modal misalnya nih saya modalnya 100 juta, tapi usahanya perdagangan besar, secara logika dan secara perpajakan pasti nggak masuk, karena perdagangan besar dengan modal 100 juta apa mungkin, kan gitu. Artinya apa? Modal itu juga harus menyesuaikan dengan usaha yang mau dilakukan. Jangan tahu misalnya kontraktor, dia kontraktor nih, kontraktor tapi modalnya 50 juta atau 100. Kita bicara PT ya, bukan CV. Kalau PT terus modalnya 50 juta tapi bergerak dengan kontraktor, maka akan berpengaruh apa? Karena akan investasinya akan, karena modal ini adalah bagian dari investasi. Jadi itu juga harus diperhatikan. Nah, terus saya kembali dulu tadi untuk maksud tujuan, karena ini langsung nyambung dengan PMA. Nah, PMA juga kalau kita mau istilahnya mau mendirikan PT PMA, maksud tujuan ini juga harus diperhatikan. Karena apa? PMA tidak seluruhnya bisa dimasukkan untuk usaha daftar investasi negatif. Jadi setiap investasi yang masuk di Indonesia itu harus dicek dulu daftar investasi negatif. Apakah usaha atau keinginan dari investor itu ketika masuk mau mendirikan perusahaan di Indonesia, dia terkena daftar investasi negatif atau enggak. Karena daftar investasi negatif ini untuk menunjukkan usaha apa yang bisa dia ambil atau masuk. Karena di daftar investasi negatif itu ada 3 kriteria, tertutup, terbuka dengan syarat, atau dikhususkan untuk UMKM. Nah, itu yang harus diperhatikan. Karena kalau misalnya, memang sekarang semua kan kita bicara ini artinya kan kalau kita dulu itu filternya kan ada. Filternya di mana? Di Kementerian Hukum dan HAM dan di BKPM dulu. Karena apa? Filternya mereka ketika kita mau ngajukan misalnya nih, kita mau ngajukan izin prinsip sementara. Nah, izin prinsip sementara itu langsung di filter sama BKPM. Oh, ini nggak bisa nih karena ada kena investasi negatif. Sekarang ini semuanya dibuka, jadi kita notaris yang bertanggung jawab untuk itu. Jadi dibuka dalam artian kita yang memfilter sendiri, notaris. Jadi harus lihat, karena apa? Dampaknya ketika ini dipaksakan, maka akan berdampak pada perizinan yang akan dikeluarkan oleh kalau kita oleh OSS maupun oleh BKPM untuk perizinan itu daftar. Jadi daftar investasi negatif itu untuk PMA sangat penting. Jadi harus diperhatikan daftar investasi negatif. Itu yang ini. Terus modal. Nah, modal juga untuk PMA itu ada dasarnya. Jadi harus diperhatikan modal paling minim modal untuk PMA itu modal setor itu 2,5 M. Atau setara dengan US dollar, saya lupa US dollarnya, tapi kalau untuk rupiahnya 2,5 M, itu modal setornya pertama kali, itu paling minim. Kalau kita bicara investasinya, paling minim. Kalau untuk PMA, modal dasarnya itu dicantumkan 10 M, oke.
karena akan berpengaruh pada investasinya. Terus modal tuh 2,5 M, itu yang harus disesuaikan. Itu kalau kita bicara PMA untuk modalnya. Selanjutnya, nah ini yang slide-nya bisa nanti dilanjutkan. Nah, kita bicara kalau yang PMDN atau yang swasta nasional, itu persiapan pendirian itu ada alternatif pesan nama itu untuk nama, data diri, terus pembagian saham atau modal, terus pengurus, terus mengetahui jenis atau kegiatan usaha. Nah, terus tadi ini yang kemarin yang kita bahas, yaitu menerapkan prinsip mengenal pengguna jasa, pemilik manfaat, terus memahami profit bisnis PT untuk isian OSS. Itu kalau kita yang diminta untuk memproses OSS-nya juga. Kalau kita yang diminta memproses OSS-nya juga, kita harus tetap memahami juga untuk profil bisnis PT untuk isian OSS-nya. Karena yang tahu tentang profil bisnisnya, ini usahanya dia nanti gimana dan sebagainya, itu urus, jadi harus dimintakan dan diminta informasi yang sejelas-jelasnya. Terus kalau pembuatan akta kan tadi ya, kalau itu kan teks gitu kan teman-teman udah paling ngerti ya. Terus tanda tangan akta pendirian terintegrasi dengan AHU. Jadi ketika kita SK-nya keluar, maka NPWP PT itu otomatis akan terbit juga. Cuman ada beberapa kendala yang sering dihadapi oleh teman-teman mengenai NPWP perusahaan. Terutama karena kadang itu ada informasi bahwa NPWP tidak terbit atau apa, harus menghubungi KPP setempat dan sebagainya. Nah, kendala itu biasanya pada umumnya kendala itu terjadi karena apa? Pertama, servernya lagi bermasalah. Server DJP, server DJP dengan AHU itu ada permasalahan sehingga tidak secara ini langsung tertarik datanya. Itu. Terus yang kedua, kalau data diri atau NPWP pengurus atau atau pemegang saham itu ada yang NPWP-nya yang tidak jelas, dalam artian laporannya dan sebagainya itu belum dilakukan. Maka biasanya itu NPWP-nya, NPWP tidak langsung tercatat karena Dirjen Pajak pasti meminta untuk dilakukan pendaftaran atau meminta data untuk dikirim ke KPP setempat untuk dicocokkan. Itu yang biasa yang dihadapi teman-teman. Terus, selanjutnya kalau perizinan kan OSS itu ya, SS, SK segala macam itu, terus ada komitmen dan sebagainya itu nanti kita ngomong. Nah, tapi ada pelaporan juga LKPM namanya, itu nanti kita bisa ngomong sampaikan pas waktu saya sampaikan mengenai OSS. Selanjutnya, nah kalau kita bicara perubahan PT itu ada beberapa macam, yaitu perubahan anggaran dasar dan data, itu 2. Tapi dari perubahan anggaran dasar itu ada beberapa kriteria lagi. Perubahan anggaran dasar itu bisa karena perubahan nama, perubahan modal, terus perubahan pasal-pasal dan sebagainya. Itu dikategorikan sebagai perubahan anggaran dasar. Yang produknya bisa macam-macam juga. Perubahan anggaran dasar yang produknya hanya sebatas pemberitahuan, dan ada yang perubahan anggaran dasar yang produknya SK persetujuan. Itu juga dibagi. Jadi harus diperhatikan juga. Untuk perubahan, kecuali untuk perubahan data itu kan pengurus, pemegang saham itu perubahan data. Itu selanjutnya yang perlu lagi ya tadi ya,
apa namanya, maksud tujuan itu sudah tadi saya jelaskan. Nah, kalau masalah kabel, nah, sebenarnya kan juga kabel ini kan untuk mengidentifikasi atau menentukan kualifikasi dari perizinan. Terus termasuk perizinan-perizinan lain yang menyangkut dengan kewenangan dari instansi atau kementerian terkait. Nah, itu tujuannya untuk membagi. Jadi, oh ini misalnya nih, oh perdagangan ini, perdagangan juga ada macam-macam juga, tapi perdagangan kalau kita bicara perdagangan secara umum, maka perdagangan yang dikeluarkan itu adalah dari Kementerian Perdagangan. Tapi di perdagangan itu kemudian ada lagi perizinan yang sifatnya secara khusus yang disebut dengan izin komersil atau izin operasional. Karena apa? Dari perdagangan hanya akan mengeluarkan izin itu sifatnya izin utama. Dari izin utama kemudian baru nanti ada izin usaha atau izin komersilnya untuk izin atau izin operasionalnya untuk setiap kementerian atau lembaga. Contoh, SIUP-nya dari Kementerian Perdagangan. Tapi alat kesehatan itu izin operasional, izin komersil. Nah, izin komersil prosesnya di mana? Ada 3 jenis, jadi kalau produksi dan sebagainya, maka kalau dia produksi, maka dia harus ada izin produksi. Terus ada izin distribusi. Kemudian kalau dia mau edarkan sendiri, maka harus dia ada izin edar. Nah, itu salah satu contoh. Makanya kenapa dikembalikan lagi ke untuk izin komersilnya itu akan dikembalikan ke kementerian terkait. Nah, itu contoh untuk mengenai KBLI-nya. Nah, terus yang kedua, KBLI juga, kalau dulu kan kita kenal dengan usaha yang sifatnya umum dan khusus. Nah, sifatnya umum dan khusus sebenarnya sekarang juga masih berlaku. Tapi kalau teman-teman nanti di OSS itu sudah ada pilihannya. Jadi kalau teman-teman mau lihat, bisa di OSS itu ada pilihannya. Saya buka. Itu ada, single, saya lupa itu bahasa ininya. Itu dia ada, itu sifatnya memang nggak bisa, dalam artian gini, kalau yang khusus itu tidak bisa digabung dengan usaha lain. Jadi dia sifatnya ada sifat kekhususan itu. Jadi karena perizinan prosesnya pasti aktanya nanti pasti diminta dirubah. Karena sifat kekhususannya di sana. Terus kalau yang pada umumnya yang sifat khusus itu yang berhubungan, yang ada hubungannya dengan perhubungan, terus masalah keuangan, pariwisata, kesehatan, itu sifatnya khusus. Itu yang tidak bisa digabung dengan usaha-usaha lain. Artinya hanya ada juga yang kayak perhubungan itu macam-macam juga ternyata. Artinya perhubungan misalnya, saya bergerak dalam bidang forwarding atau jasa pengurusan transportasi.
Nah, di dalam jasa pengurusan transportasi itu ternyata saya juga ada usaha UMKL apa dan sebagainya atau ekspedisi. Maka tidak boleh, kita harus milih UMKL-nya. Nah, itu yang harus ditentukan karena kalau milih gabung, karena ini izinnya terpisah juga, jadi harus milih salah satu. Itu juga harus nggak boleh digabung. Itu ada ininya, ketentuannya semua ada. Terus kayak apa lagi yang hubungannya? Oh ini PJTKA juga itu nggak boleh. Itu pasti nggak boleh digabung. Dia pasti tersendiri. Jadi kalau teman-teman yang biasanya aktanya maksud tujuannya banyak, terus karena ada juga yang ngulang, oh notaris lain bisa nih untuk apa maksud tujuannya bisa diisi banyak. Iya, bisa diisi banyak bisa. Cuman apakah nanti bisa diproses perizinannya? Ya belum tentu. Nah, itu yang harus diperhatikan karena kalau dasar acuannya itu dari OSS, OSS memang menerima semua. Kita mau masukin semua. Ketika mau proses izin komersilnya atau izin usahanya, pasti akan terhambat. Jadi itu nanti harus dipastikan mengenai usaha. Terus selanjutnya kalau untuk yang sering juga kendala teman-teman itu ya tadi ya perizinan sudah karena kan kita udah masuk di OSS ya. Nanti kalau penjabaran lebih lanjut kalau teman-teman pengen tanya atau ini kita diskusi sama-sama. Nah, perbandingan perizinan lama dan baru. Nah, mekanismenya. Kalau lama itu pemenuhan persyaratan, terus penerbitan perizinan oleh lembaga atau instansi terkait. Kalau sekarang yang mekanisme baru itu penerbitan izin berusaha, itu diterbitkan oleh lembaga OSS, terus pemenuhan komitmen, terus izin operasional itu dari lembaga atau instansi terkait. Tuh, terus OSS dengan perizinan lama itu konsepnya sebenarnya hanya merubah persyaratannya aja. Artinya apa? Kalau sebelum OSS itu syaratnya masuk dulu, semuanya dilengkapi, baru proses. Artinya baru diproses izinnya. Tapi kalau sekarang konsepnya OSS-nya atau izin usahanya atau izin utamanya itu dikeluarkan, tapi izin operasional nanti belakangan. Artinya syaratnya itu belakangan, tapi izinnya itu bisa keluar duluan. Tapi ada jangka waktu. Itu secara di PP 24 tahun 2018 itu diberikan jangka waktu 14 hari untuk memenuhi komitmen itu. Itu yang harus ya dilihat. Artinya tidak serta-merta karena semua ini tersistem dan sebagainya, terus teman-teman asal ngisi atau asal masuk aja dan sebagainya. Karena yang perlu diperhatikan itu banyak hal, termasuk juga kalau ini kita udah yang kita bicarakan ini kita udah masuk OSS lah. Sambil ini termasuk juga kalau teman-teman mau proses karena yang diperhatikan itu bukan hanya mengenai usahanya, termasuk karena nanti investasinya dan sebagainya. Nah ini kadang-kadang juga teman-teman bingung karena sekarang ini kan apalagi kalau dulu investasi atau KBLI itu bisa diisi misalnya 2 angka depan sama itu semua dijadiin satu bisa. Sekarang nggak boleh. Jadi per KBLI. Jadi KBLI-nya ada 5, ya harus ngisi masing-masing. Nah, itu juga artinya bahwa apa? Nilai investasi itu harus disesuaikan juga per masing KBLI. Jadi, kalau mau diproses, ya saran ke klien atau teman-teman untuk KBLI jangan banyak-banyak.
Atau kalau mau banyak tapi izinnya yang diproses itu yang memang yang dijalankan atau yang dibutuhkan. Apalagi sekarang ini kan prosesnya banyak, bukan hanya sekarang diminta izin lokasi, KLUPL, dan sebagainya. Itu yang harus dilihat. Terus termasuk juga, nah ini yang tadi yang saya sampaikan, nah saya lihat nanti bisa dibuka ya. Kalau teman-teman mau buka di webnya OSS, itu ada di referensi, itu ada pilihan. Jadi teman-teman mau lihat, oh saya ini yang misalnya ada klien nih butuh, oh klien saya butuh usahanya misalnya di di perhubungan misalnya. Oh bisa dilihat, nah di daftar, di referensi itu ada daftar KBLI single purpose. Nah di single purpose itu adalah usaha-usaha yang tidak bisa digabung dengan usaha yang lain. Nah itu ada, jadi bisa dilihat. Tapi ini belum lengkap karena ini hanya yang dimasukkan ini hanya untuk angkutan sama di situ ada juga di angkutan dan penyiaran sih ini. Yang lain belum tuh. Ya, sama rumah sakit. Ya. Kalau yang mengenai yang saya sebutkan tadi, yang sifatnya ini belum semua. Terus, nah kalau mau lihat yang daftar investasi negatif, itu bisa dilihat juga di referensi juga, di daftar investasi negatif, itu kalau untuk yang PMA, penanaman modal asing. Itu ada 3 kriteria itu, tertutup, dicadangkan untuk UMKM, terbuka dengan syarat. Nah, ini saya perlu jelaskan, daftar investasi negatif tadi, tambahan, tertutup dalam artian bahwa investor kalau mau masukkan modal atau usahanya ke Indonesia, untuk usaha-usaha yang ada di lampiran 1 ini yang tertutup, maka dia tidak bisa masuk, tidak bisa berinvestasi lah di Indonesia. Tapi kalau yang lampiran 2 dicadangkan untuk UMKM, itu ada 2 jenis juga. Dicadangkan dalam artian itu khusus untuk UMKM, atau UMKM bekerja sama dengan PMA, penanaman modal asing itu. Nah, itu bisa dilihat di situ, ada syarat-syaratnya. Terbuka bersyarat juga. Nah, terbuka bersyarat ini dicek. Jadi per KBLI, jadi teman-teman kalau mau buat harus dilihat itu per KBLI ya. Jangan asal masukkan aja. Jadi harus dicek dulu per KBLI. Untuk KBLI ini daftar investasi negatifnya memenuhi enggak? Jadi bukan dilihat misalnya ada 3 KBLI, oh kalau 1 dilihat udah enggak, ya dimasukin semua, enggak. Jadi dilihat adalah per KBLI. Jadi nanti dilihat terbuka bersyarat itu ada persyaratan tertentu. Misalnya, oh pemegang saham asingnya dia hanya bisa 60% atau 50% modal yang dia masukkan, atau bisa 100% dan sebagainya. Itu ada syaratnya. Terus ada syarat apa lagi? Misalnya kayak contoh industri kelapa misalnya. Industri kelapa, oh syaratnya dia harus punya lahan pertanian berapa persen dan sebagainya. Terus dicadangkan untuk apa dan sebagainya. Itu syarat yang harus dipenuhi nanti. Kalau tidak dipenuhi, maka perizinannya nantinya perizinannya yang tidak bisa diproses atau keluar. Kalau tidak dipenuhi daftar investasi negatifnya. Tuh, terus masih ada waktu ya, Mas Didit? Masih ada waktu 5 menit lagi, Mas Sony. Oke, selanjutnya yang perlu juga untuk OSS itu diketahui bahwa kita kalau ngomong OSS, OSS ini salah satu orang itu bisa artinya satu orang itu punya 1 akun. Jadi dia 1 orang punya 1 akun, itu ada beberapa perusahaan untuk akun yang dipakai. Tapi saya menyarankan kalau misalnya akun yang dipakai itu
pemegang saham atau misalnya nih perusahaan nih didirikan, terus pemegang saham punya akun, direksi juga punya akun sendiri. Yang saya sarankan akunnya yang digunakan lebih baik akunnya direksi. Karena apa? Ketiga nantinya berhubungan dengan komitmen yang harus dipenuhi dan sebagainya, yang tanda tangan dan sebagainya ya tetap harus direksi yang tanda tangan. Jadi kalau akun sebenarnya secara sistem itu tidak dilihat secara sistem ya. Kalau secara sistem itu tidak dilihat akun siapa yang digunakan. Yang penting namanya dia tercantum di dalam akte. Nah, tapi sistem juga kan kita ngacunya kan ke peraturan perundang-undangan. Artinya apa? Kewenangan yang dimiliki untuk memproses perizinan, tanggung jawabnya dan sebagainya itu ada di direksi. Jadi karena itu maka saya sih lebih setuju kalau akun yang digunakan untuk OSS itu akunnya direksi, salah satu direksi atau direktur utama atau salah satu direktur itu yang gunakan. Nah, yang kadang juga yang jadi pertanyaan, gimana kalau dia nanti udah nggak jadi pemegang saham, nggak jadi pemegang saham, terus nggak jadi pengurus lagi, terus izinnya nanti prosesnya gimana? Nanti yang selanjutnya bisa di sistem itu ada disediakan namanya pengalihan kewenangan. Artinya, tapi pengalihan kewenangan itu harus dilakukan kalau pemegang udah dilakukan perubahan. Artinya udah perubahan akta dan sebagainya. Namanya udah terinput di AHU baru bisa dilakukan pengalihan kewenangan. Itu yang sering jadi hambatan, yang jadi hambatan juga teman-teman ketika mau proses OSS-nya. Karena kalau OSS-nya itu kadang kan gimana ini supaya berlaku efektif izinnya. Nah, berlaku efektif itu tergantung dari usaha yang dipilih. Kalau usaha yang dipilih itu ada kriterianya atau ada izin komersilnya yang harus dipenuhi, maka belum tentu izin itu berlaku efektif atau komitmennya. Jadi harus dipenuhi dulu izin komersilnya, harus dipenuhi komitmennya, baru bisa berlaku efektif. Itu. Dan yang sering juga, sekarang di sistem baru, ini perlu saya sampaikan juga, di sistem baru, teman-teman, kalau untuk perdagangan ya, terutama perdagangan itu sekarang udah dipisahkan antara perdagangan, sebenarnya aturannya udah dari 2016, pemisahan itu. 2016 sudah dilakukan pemisahan perdagangan yang eceran dan yang besar. Nah, cuman di sistem yang lama itu belum terakomodir. Baru diakomodir itu di sistem yang baru ini, di 1.1. Artinya apa? Udah dipisahkan. Jadi kalau misalnya teman-teman nih, untuk perusahaan baru, ketika diproses OSS-nya, terus udah milih salah satu misalnya di KBLI-nya yang dipilih itu udah eceran. Ketika dipilih eceran, maka yang besar udah nggak akan muncul perdagangan besarnya. Sebaliknya juga gitu. Kalau sudah dipilih yang besar, yang kecil sudah tidak akan muncul lagi di sistem untuk nomor KBLI yang dipilih itu. Karena apa? Sekarang udah ada pemisahan secara sistem. Malah seharusnya kalau kita bicara aturan udah dari 2016 itu di peraturan Menteri Perdagangan. Itu sudah dipisahkan antara yang kecil dan besar. Kategorinya ada. Nah, itu yang dilihat di makanya kadang, kok saya dulu bisa, sekarang nggak bisa prosesnya. Iya, karena sekarang secara sistem ini, istilahnya sistemnya ini udah pintar, udah bisa mengecek, mendeteksi. Artinya dia ini kategorinya apa, kecil apa besar. Tapi pintarnya ketika kita pintar mendeteksinya dari kita, artinya ketika kita milih, walaupun misalnya, saya lupa nih prosesnya, saya pilih dulu yang besar. Saya pilih yang besar, padahal usahanya kecil, tapi dia udah milih yang besar, maka itu udah nggak bisa ditarik. Solusinya gimana? Kalau kejadiannya kayak gitu, ternyata saya perdagangan eceran. Nah, perdagangan eceran, tapi ya
Silakan lagi, dilanjut. Nanti Halo. berikutnya yang untuk penjelasan. Loh, Wok, kok balik, Wok? Sekarang kita buka sesi pertanyaan dulu, Mas Sony. Nanti bentar. Balik sini. Ya. Baik, sampaikan. Sementara kita bagi sesi dua sesi pertanyaan. Kalau nanti ada waktu lebih, akan kami beri kesempatan kepada Mas Sony untuk memberi tambahan penjelasan terkait dengan persoalan yang sudah disampaikan oleh Mas Sony, bahwa perusahaan terkait dengan OSS itu memang saling keterkaitan ketika kita melakukan pendirian perseroan atau perubahan anggaran dasar, itu tentunya nanti akan dibarengi dengan pembuatan OSS yang terkait dengan NIB, izin usaha, izin lingkungan, izin lokasi, termasuk izin komersialisasinya. Namun penjelasan tadi sudah luar biasa detail dari awal sampai akhir. Yang saya tangkap tadi adalah bagaimana sinkronisasi antara data-data yang dimiliki oleh para pengurus, baik itu NPWP yang harus tidak expired, karena biasanya yang belum lapor pajak itu juga menjadi salah satu kendala ya Mas Sony, ketika kita melakukan proses perubahan ataupun penambahan izin usaha. Ada satu lagi tadi saran dari Mas Sony yang harus kita ingat, bahwa sebaiknya di dalam menentukan KBLI izin usaha tidak perlu terlalu banyak, disesuaikan dengan kita dalam menjalankan atau klien kita dalam menjalankan usaha, sehingga nanti KBLI ini lebih sinkron dengan OSS yang ada dan berkaitan dengan izin usaha. Sepertinya garis besar seperti itu yang kami tangkap, dan sekarang ada 26 partisipan. Terima kasih kepada rekan-rekan notaris PAT yang sudah berkenan meluangkan waktu untuk mendengarkan pemaparan dari Mas Sony dan mengikuti atau berpartisipasi dalam acara hari ini. Kita buka season yang pertama kurang lebih selama 15 menit. Silahkan bagi rekan-rekan yang akan melakukan pertanyaan, silahkan disampaikan kepada kami melalui mekanisme moderator yang nanti akan dijawab langsung oleh narasumber. Silakan. Dari Mbak Rizky Ayu mungkin bisa ditampilkan jumlah keseluruhan dari rekan-rekan. Silakan, mungkin dari teman-teman ada yang hendak menanyakan terkait dengan OSS khususnya. Nah, ini karena banyak sekali hal-hal yang mengganjal terkait dengan pengurusan OSS. Ya, nah ini lebih jelas. Ya, terima kasih Mbak Rizky. Nah, ini teman-teman ada 28 partisipan. Silahkan yang hendak melakukan pertanyaan. Ada Bu Jatining, selamat siang Ibu. Silakan Bu, barangkali ada yang mau ditanyakan Bu Jatining. Bu Yul. Unmute-nya di ini Bu Jatining biar jelas suaranya. Pak Didit coba buka chat. Iya, siap. Iya, ada pertanyaan ini dari rekan notaris terkait UMKM. Apakah memang bisa menggunakan PT? Karena dalam undang-undang PT untuk modal masih minimal 50 juta rupiah.
dan apakah ada pengecualian dalam peraturan UMKM tersebut? Monggo Mas Sony, ada pertanyaan ini. UMKM sekarang kan udah ada tuh aturannya. Artinya di bawah 50, kriterianya kan memang di bawah 50. Itu kategorinya dianggap UMKM. Tapi pengajuannya juga prosesnya karena ada pembedaan untuk UMKM. Untuk UMKM itu pesan nama, terus pengesahan itu biayanya berbeda dengan perusahaan umum. Jadi ketika kita proses, itu memang di dalam proses pengecekan nama, terus pengesahan juga yang dipilih harus ke kategorinya UMKM. Gitu. Baik. Jadi terkait dengan UMKM tetap bisa menggunakan PT ya Mas Sony ya? Meskipun Nah, tapi kriterianya ada. Tapi di dalam kriterianya ada nanti. Termasuk kriteria PNBP dan sebagainya itu kan ada di dalam apa peraturan PP yang saya lupa nomornya, tapi 2019 yang terbaru itu sudah diatur kriterianya untuk UMKM, termasuk untuk yang PNBP-nya. UMKM itu berapa, untuk pesan nama, untuk pengesahannya berapa. Itu sudah ada. Baik. Baik Mas, penjelasannya dari rekan-rekan. Ini selamat siang dalam perjalanan. Bu Yulita, selamat siang Ibu. Ini kayaknya masih mengirimkan profil picture-nya masing-masing. Mau Bu Jatining, barangkali ada pertanyaan Bu Jatining, ini kayaknya udah mulai online. Mas Sony. Ya. Silakan Bu Jatining. Sorry. Ya, Mas Sony mau nanya ini ya. Ini sih masalah perizinannya. Itu kalau ada suatu PT itu sudah ada perizinannya di pusat ya. Di pusat di Palembang gitu kan. Kemudian dia bikin PT di sini untuk bukan cabang ya, mestinya sama gitu ya, sama dia. Dengar ya Mas Sony ya? Ya. Itu dengan nama yang berbeda, tapi dia pakai produk yang sama. Itu apakah dia harus izin edar lagi ya, gitu itu ya? Buat izin edar untuk produknya itu lagi, apa bisa ikut PT yang lama ya Mas ya? PT yang pusat atau PT yang lama? Berarti gini, yang saya tangkap itu PT, misalnya PTA itu ada di Sumatera. Ya. Terus kemudian ya, dia punya produk namanya Belidaku ya. Kemudian dia buka PT di Jawa ya. Ya. Tapi berbeda namanya PT-nya gitu, Mas. Oke. Sebenarnya gini, kalau kasusnya kayak gitu ini beda dengan kalau kita bicara cabang. Kalau cabang kan satu identitas. Satu identitas ya. Karena satu identitas, artinya dia ada perusahaan pusat, terus ada cabangnya. Dia pertanggungjawabannya tetap harus di pusat. Kalau kasusnya yang disampaikan Bu Juni, maka ini dua identitas yang berbeda. Karena apa? Yang satu perusahaan PT di Sumatera, yang satu di Jawa. Ini walaupun pemegang sahamnya mungkin saja orang yang sama. Atau pemegang sahamnya PT A ini yang di Sumatera sebagai pemegang saham di PT yang di Jawa. Tapi ketiga perizinan ini dua perizinannya pasti harus sendiri-sendiri karena dua identitas